Tapi satu yang pasti gini, kalau misalnya nih Mas Arya, saya ini orang masih baru, Iya, saya bikin sesuatu, ya kan? Ketika saya bikin sesuatu, maka orang sekitar saya melihat saya. iya, Pertanyaan cuma satu, kalau orang sekitar saya nggak tertarik sama kerjaan saya, ya kan? Berarti saya nggak punya nilai jual, betul ya, iya, Mas? Kalau orang sekitar saya aja nggak tertarik, kok saya berharap orang yang jauh akan tertarik sama saya? iya. Ekonomi keluarga Surabaya, ayo bangkit Kalau bersama. ekonomi di Di rumah rumah aja saja, pasti pasti laku. laku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sabtu ini, ini kita melanjut lagi di acara pahlawan ekonomi on the road, Bu. Oke, Nah, luar biasa. ya, ini mumpung lagi cerah ya, Bu ya. Suasana indah sekali. Suasana indah sekali, angin sepoi-sepoi, dan kita lihat ini mataharinya juga cerah ya. Nah, ini kita sekarang lagi berada di Griarina. Nah, ini tepatnya Bu Katarina. Nah, ini biasa dipanggil Bu Rina ya, Bu Iya, ya. Nah, ini kita akan ngomong-ngomong masalah eh, fashion batik ya, Bu ya. Nah, beliau ini produksinya sekarang ini kain, terus habis itu ini ada baju. Nah, ini di belakang kita ini udah warna-warni ya. iya. Ini kita pengen tahu, Bu. Jadi Ibu awal mulai usaha itu dulu, Ya. itu kaitannya itu kayak gimana sih, Bu? Gitu. Iya. Hai teman-teman semua, selamat datang di kediaman Gria Rina. Terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk kita bersama-sama, kita bisa mendengarkan apa sih sebetulnya kalau kita mau punya usaha, apa aja yang harus kita lakukan, seperti itu. Teman-teman, mungkin pertama kali saya punya usaha ini adalah di tahun apa ya, belum tahun 2000 ya kan, 2000 2009 2010-an ya, anggaplah seperti itu, atau 2008 lah, saya udah lupa rasanya gitu. Iya. Tapi mula-mula ketika saya pertama kali masuk di dunia UKM ini, dunia usaha ini, itu mula-mula saya berniat membantu. Jadi teman-teman mungkin yang hari ini ada yang berpikir gimana sih caranya jadi UKM, gimana sih caranya punya usaha, kan seperti itu. Mungkin pertama-tama nomor satu memang kita punya ilmu. Dulu waktu saya masih pertama kali masuk di dunia UKM, tidak mudah untuk cari ilmu. Sekarang mudah sekali. Setiap minggu pahlawan ekonomi mengadakan pembelajaran. Mau itu yang handicraft, mau itu yang makanan, jadi mudah sekali. Dulu saya mula-mula Dan adalah gratis ya, Bu ya. dan gratis, itu luar biasa. Dulu kita bayar dan mahal dan kan nggak langsung pintar. Iya. Hari ini kita gratis, bahkan kalau masih nggak paham diulang lagi, dilihat lagi rekamannya, seperti itu. Semuanya sudah dimudahkan kalau kita mau punya usaha. Tetapi sekali lagi ternyata tidak hanya kita bagaimana kita tuh punya usaha, Mas Arya. Kalau kita mau bergerak di dunia UKM seperti ini, itu kita harus punya, gak cuma punya ilmu, tapi harus punya hati ternyata. Karena ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu harus pakai hati. Pertama kali saya terjun, itu niatnya itu bukan cari uang, Mas. Ada beberapa teman kan jadi punya usaha karena memang pingin punya uang, langsung pingin dapat penghasilan. Percayalah, pada akhirnya memang penghasilan atau uang itu akan menyertai setiap usaha kita. Tetapi ada juga orang di awalnya mungkin tidak dengan karena langsung uang. Saya pertama kali itu karena berniat untuk membantu. Jadi saya punya tante saya itu yang menulis buku tentang kick towel, dan saya membantu untuk mempromosikan bukunya, Oh, awalnya untuk itu ya, Bu. mengajarkan bagaimana sih caranya membuat kick towel waktu itu. Tulisannya kick towel, tadi tidak membuat cake, cuman dari handuk itu dibentuk seperti kue, Kue. seperti itu. Dan itu menjadi
souvenir yang cukup booming di waktu itu. Jadi sebelum tahun 2010 itu dia booming sekali, handuk yang dibentuk-bentuk. Saya mengajar, saya membantu mengajar, saya membantu untuk mempromosikan buku. Dan secara tanpa saya sadari ketika saya membantu, saya dapat ilmu. Saya bahkan dapat kesempatan. Saya diajak pameran dari Dekranasda Surabaya. Seperti itu. Tapi sekali lagi saya cuma mau bilang, Tahun berapa Bu? Sekitar tahun 2000, 2009, 2009-an ya Bu ya. 2000, ya sekitar segitu. Ya Ya, kan? 2009. 2008, 2009 mungkin lah, pokoknya sekitar itu, saya udah lupa. Tapi satu yang pasti, ketika kita punya usaha, kadang-kadang kan gini, Mas, trennya apa ya sekarang? Kan gitu ya. Mas, ini trennya apa? Kita ikuti yang tren. Trennya habis, kalau kita nggak punya ilmu, habis juga usaha kita. Betul kan? Yang satu yang saya tekankan kadang-kadang itu gini, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Karena kita nggak pernah tahu, hari ini kita belajar apa, besok kita belajar apa. Kita belajar, kita nggak tahu itu nanti akan bisa kita pakai di teknik yang seperti apa. Seperti itu. Mula-mula ketika saya pertama kali belajar, ketika saya usaha itu kan handuk. Handuk. Ya. Dan booming dan luar biasa. Terima pesanannya itu dari luar kota, luar pulau. Apalagi karena saya dapat kesempatan untuk pameran di Pasar Ratu. Di Pasar Ratu Mall, ya, dari Dekranasda. Habis itu di ITC. Itu pasarnya kan besar sekali. Dari luar pulau kan banyak sekali. Itu saya ngirim-ngirim seperti itu. Nah, bersamaan dengan waktu, handuk itu akan berhenti. Setelah handuk, itu saya juga membantu tante saya untuk mempromosikan tentang Say with Candy. Say with Candy itu artinya kalau yang sekarang dilihat itu permen tapi bentuknya Barbie. Iya. Itu salah satunya. Dulu itu yang booming itu adalah sepeda, becak, terus hand buket, tapi semuanya dari permen. Jadi bunga-bunga seperti ini enggak bunga beneran tapi dari permen. Seperti itu. Tapi yang lebih lagi adalah ini untuk ulang tahun anak-anak. Ulang tahun anak-anak itu permen luar biasa waktu itu. Jadi setiap kali ada acara ulang tahun, nanti dia pesan untuk kita kan 100 sepeda-sepedaan tapi permen. Seperti itu. Yang menarik ini di sini tadi kan Ibu kan sempat bilang kan tren itu akan berganti ya Bu ya. Ya. Nah, kalau menurut Bu Lina sendiri itu gimana sih Bu cara melihat update-nya itu? Kalau mungkin zaman dulu kita banyak baca buku dari luar negeri gitu ya. Baca majalah dari luar negeri ya. Hari ini kan kembali dimudahkan oleh media sosial. Iya. Terus Instagram bergerak terus. Facebook bergerak terus, ya kan? Sinetron ada terus, film ada terus. Pada waktu kita melihat kita langsung tahu, oh sekarang ini lagi jalan seperti ini. Sekarang lagi seperti ini. Betul. Tetapi kan sekali lagi Mas Arya, kadang-kadang kalau kita mengikuti yang tren itu terus, kita nggak sesuaikan dengan apa yang kita punya, kita pasti kelabakan. Betul kan? Contohnya misalnya seperti ini. Ada tren baju misalnya. Tapi ternyata kita nggak bisa membuat kainnya. Kita harus beli kainnya lagi. Pasti kan akan biaya besar. Iya. Ketika kita harus beli kain biaya besar, terus kita misalnya kita jahit jadi kita mau lempar ke pasar, belum tentu langsung laku. Iya, karena ada selisih harga tadi ya Bu. Iya kan. Kita juga waktu ngerjakan nggak mungkin kan langsung sekali mengerjakan langsung hasilnya spektakuler, sempurna. Enggak. Pasti akan ada saat-saat 1 kali, 2 kali, 3 kali, oh ini hasil bagusnya, hasil cantiknya. Kan seperti itu. Iya kan? Jadi artinya semua ada yang harus kita gini. Kita harus punya ilmu yang sebelumnya, habis itu kita sesuaikan dengan apa yang ada di depan. Jadi intinya tren itu juga harus sesuai dengan kemampuan kita ya Bu, ilmu kita tadi itu ya Bu. Iya, harus didasari. Harus punya dasar itu tadi Iya, ya. harus banyak belajar. Oke, gitu kan. Pada prinsipnya harus banyak belajar. Banyak belajar dari mana sih kalau zaman sekarang kita ini?
komunitas kan banyak. Kita bisa masuk di komunitas macam-macam. Salah satunya komunitas pahlawan ekonomi kan, Iya. betul ya? Iya. Di komunitas pahlawan ekonomi itu tiap minggu ada ilmu baru. Kalau yang minggu ini saya nggak cocok ini, mungkin karena lagi aksesoris. Saya nggak bisa bikin aksesoris karena ini itu mungkin saya kurang bisa, mata saya tidak bagus untuk Menjahit gitu. untuk aksesoris. Saya mungkin nggak main. Tapi besoknya ternyata membuat batik misalnya ya kan. Maka saya bisa kerjakan. Ternyata menjahit baju. Jadi batik saya bisa jahit. Kan seperti itu. Ilmu itu kan ternyata ada di komunitas. Kita bisa dapat. Jadi tren itu kalau yang saya tangkap itu gini Bu, yang saya tangkap itu gini. Jadi misalkan kemampuan kita untuk membuat contoh kain batik ya Bu ya. Ya. Nah tren sekarang itu adalah contohnya mungkin trennya sekarang itu adalah boneka untuk anak-anak gitu. Nah gimana kalau boneka itu tadi dibajuin kain batik? Betul. Nah, itu kan jadi kan Betul sekali. kan lebih apa ya lebih luas gitu kan Bu ya. Yes. Dan Itu kita kan jadi hal baru. itu kan peluang juga gitu Yes. loh, usaha. Betul. Jadi kalau misalnya mungkin tadi buat boneka, batik itu jadi boneka. Ternyata bikin kotak itu bagus, kita lapisi pakai kain batik kita, ya kan? Ya kan seperti itu. Tapi sekali lagi kita harus punya ilmu sebelumnya, kan gitu. Nah ini jadi intinya ini ya Bu ya memanfaatkan yang ada di sekitar ya Bu ya sehingga kita tuh bisa memanfaatkan memaksimalkan kemampuan kita gitu ya Bu ya. Betul. Ini loh. Kadang-kadang ya Arya, kadang-kadang itu ada beberapa teman yang datang ke saya, terus nanti dia bertanya, Bu, kalau misalnya aku mau punya usaha, ini gimana? Kan seperti itu. Biasanya saya akan bertanya, emang di sekelilingmu ada apa? Ya kan? Misalnya ini, saya saya mau bikin aksesoris, tetapi semuanya harus beli. Kan akan kesulitan seperti itu. Bagaimana kalau membuat aksesorisnya dimulai dengan di sekelilingnya kan mungkin banyak tukang jahit, bisa membuatnya dari perca kain. Maka kan cost-nya tidak tinggi. Seperti itu. Dimulai dari apa yang ada di sekeliling. Dari lingkungan kita, dari ilmu yang kita punya, dari teman-teman di sekitar kita yang bisa mengajarkan kita, kan seperti itu. Kalau nuruti ilmu, nuruti tren, ini kan seperti kayak masuk ke sebuah lautan yang banyak karangnya, banyak ikan-ikannya luas banget, tapi kita nggak tahu mau yang mana. Semuanya bagus, semuanya indah, kan gitu ya. Semuanya menarik, kan ada terumbu karang, ada macam-macam. Kita mau ambil yang mana? Habis itu kita kuasai betul, sampai menjadi milik kita. Sampai menjadi milik kita itu artinya gini, ketika kita mengerjakan hal itu, sampai kita bisa merasakan senang banget. Sampai menjadi ciri khas kita. Mungkin sama, bikin bajunya sama, bikin kain batiknya si Bolip sama, mungkin sama. Tetapi ketika kita ini sudah melakukannya 1 kali, 2 kali, 10 kali, 50 kali, 100 kali, maka akan ada ciri khasnya. Kalau buatannya Arya itu kayak gini, dia seneng main coklat. Kalau buatannya si B, ternyata dia tuh senangnya main biru. Teksturnya yang dia suka tuh lipatannya seperti ini. Kalau dia bikin baju, dia bajunya tuh senangnya modelnya yang kayak gini. Pasti ada. Pasti akan dapat gitu. Dapat apa itu? Passionnya kah? Apa namanya itu? Tapi dia akan dapatkan ciri khasnya dia. Identitas. Jadi Yes, identitas produknya dia. Yes, ya. Itu bersamaan dengan waktu, Mas. Jadi nggak akan orang itu tiba-tiba dia 1 kali belajar, 1 kali langsung berhasil. Enggak juga, ya kan? Dia harus lakukan ulang-ulang sampai dapat identitasnya. Nah iya Bu, ini kan kalau untuk para pelaku usaha yang masih baru ya Bu ya, yang masih baru itu kan kebanyakan kan mereka kan ya memang jadi kan pengennya itu pengen cepet instan gitu loh Bu. Jadi pengen cepet terkenal, omsetnya pengen cepet besar. Nah, tapi prosesnya itu ya yang namanya instan ya Bu ya, memotong proses gitu kan. Nah, itu kalau menurut Ibu itu
gimana Bu? Saran untuk mereka gitu, baik apa enggak atau Ini, mungkin ada masalah? ini saya sedang membayangkan ketika saya masih setahun 2 tahun punya usaha. Iya, Orang ketika pertama kali setahun 2 tahun punya usaha itu nggak bisa bohong. Kita pingin juga hebat, iya, pingin juga tiba-tiba itu naik di atas, terkenal, ya kan? Diketahui orang, punya produk bagus. Tapi sekali lagi itu juga modalnya besar kan? iya. Melanjutkan, iya. Mohon maaf Bu. Jadi sempat ada gangguan teknis ya Bu ya. Oh iya iya. Iya, ya. Ini tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi Bu. Jadi eh, kan ada para pelaku usaha yang masih baru tadi ya Bu ya. Itu kan kebanyakan kan mereka kan pengen instan Bu. Yes. Nah itu kalau menurut Bu Rina sendiri gimana Bu gitu loh kan kalau 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 Arya sendiri kan melihatnya kan ya nggak ada yang instan lah Bu ya. Iya. Apalagi kan untuk masalah ini ya Bu ya usaha gitu loh. Ya gimana Bu? Pada prinsipnya seperti ini. Memang nggak ada yang instan Mas Arya, betul lah. Tetapi setiap orang juga pingin dia cepat berhasil. Sama seperti kalau saya dulu juga saya pingin kan gitu. Dulu mungkin sulit karena komunitasnya itu nggak komplit ya loh, Nggak seperti sekarang ya. sebesar sekarang ini. Sekarang anggaplah seperti ini, saya orang yang masih baru, ya kan? Tiba-tiba saya pingin hebat. Oke iya, tapi memang kalau orang lain kerjanya 1 kali, dihitungnya 1 kali, berarti kalau saya ingin instan, saya harus kerjanya 3-4 kali. Artinya saya secara medsos, ya kan, saya harus jalankan. Terus secara produk, saya harus mencoba terus. Betul kan? Sehingga mungkin kalau orang lain kecepatan yang normal itu setelah 5 tahun, dia ada di puncak. Mungkin ini instan, tetapi 2,5 tahun atau 3 tahun. Mungkin seperti itu, Mas. Iya. Tetapi kalau maunya 1 tahun, tiba-tiba top banget, apa sih sebetulnya masalahnya? Boleh nggak sih? Boleh. Nggak ada yang salah, semua teori boleh, kan itu. Tapi satu yang pasti begitu dia benar-benar sudah ada di atas, tapi ternyata SDM-nya dia nggak kuat, maka dia akan menyusahkan dia sendiri. Yang susah dia sendiri. Oh jadi yang ada tangkap itu kalau memang pengen instan ya kita harus kerja keras. 2 kali, 3 kali lebih keras dari orang lain. dari orang lain. Ya kan? Ya nggak apa-apa, kan boleh kan? Boleh aja ya. Nah, tapi kalau misalkan pengen instan tapi dengan proses yang sama juga ya nggak ada kayak Sulit. gitu. Artinya kayak gini Mas, kalau misalnya dia maunya kerjanya itu tidak keras, Iya. tapi dia maunya ada di atas, nanti dia akan mengalami kesulitan itu ketika dia sudah benar-benar di atas. Ternyata misalnya dia udah masuk ke dinas ini atau udah terima pesanan banyak, Iya. tapi ternyata nggak menguasai pasar, kan gitu ya, atau nggak menguasai produk, misalnya nggak menguasai produk, dia bilang gini, nggak apa-apa, kan bisa dijahitkan ke orang kan gitu kan, nggak apa-apa bisa dijahitkan ke orang. Oke, begitu dia sudah terima pesanan banyak, tukang jahitnya nggak siap, nggak selesai. Kalaupun kerjanya diburu, ya kan, Iya. terus hasilnya nggak bagus, habis itu dia terima komplain, naiknya cepet, turunnya juga cepet Mas. Itu yang saya lihat. Iya. Kalau dia naiknya cepet, turunnya dia akan cepet. Tapi kalau dia naiknya stepnya bener, sampai di atas mungkin nggak bisa naik lagi. Mungkin dia akan ada masa-masa turun, tapi nggak drastis. Iya. Dia akan ketahan step 1 turun, 2 turun, habis itu dia akan naik lagi. Dia nggak akan terjun bebas. Kenapa? Sudah ada dasarnya. Sudah lewat titik aman pertama selesai, titik aman kedua selesai, titik aman ketiga selesai, kan gitu kan? Itu yang namanya tahan banting ya Bu ya. Iya, gitu, seperti itu. Ya Bu. Bu, ini lagi Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira yang paling, jadi kan banyak orang itu terutama craft ya Bu ya, yang Iya. saya lihat ya, itu kesulitan ketika dia itu mulai usaha, Iya. mulai usaha itu tadi. Nah, kalau Ibu tadi sempat bilang ya manfaatkan yang ada di sekitar. Oke. Nah, setelah itu kalau menurut Ibu sendiri, ketika mereka sudah memanfaatkan itu untuk pasar tadi, kan Ibu sempat Iya. bilang kan kita juga harus mengerti pasar juga, Iya. gitu kan. Nah,
orang-orang itu juga sudah, oh ya ini pasarnya seperti ini gitu. Nah, tapi kenapa kok usahanya itu enggak anu gitu loh Bu, enggak, istilahnya itu enggak bisa berjalan gitu loh. Jadi kendalanya di mana ya Bu ya kira-kira ya? Oke. Kalau sebagai pelaku ya. Ah, maafkan kalau saya mungkin kurang memahami untuk mereka yang tiba-tiba maunya itu naiknya naik jet. Ah, Mungkin saya mungkin kurang memahami karena mungkin saya tidak melewati itu, gitu kan. Tapi satu yang pasti gini, kalau misalnya nih Mas Arya, saya ini orang masih baru, iya, saya bikin sesuatu, ya kan. Ketika saya bikin sesuatu, maka orang sekitar saya melihat saya. iya, Pertanyaannya cuma satu, kalau orang sekitar saya nggak tertarik sama kerjaan saya, ya kan, berarti saya nggak punya nilai jual, betul ya, iya, Mas? Kalau orang sekitar saya aja nggak tertarik, kok saya berharap orang yang jauh akan tertarik sama saya, iya, betul ya? Jadi mula-mula saya harus membuat orang di sekitar saya tertarik. oke, Orang jauh, orang timur ini paling senang dapat hadiah. iya, Oke, ketika dia dapat hadiah, jadi kita buat sesuatu, kita kasih ke orang itu sebagai hadiah. Mau kita ini membawa jeruk, tetap kita keluar duit, betul iya, ya? Tapi kalau kita kasih dia handicraft buatan kita juga keluar duit. iya, Tetapi kan beda hasilnya, beda ya kan? hasilnya. Beda. Kita kasih hadiah sama dia. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang kita kasih hadiah. Percayalah dari 10 orang itu, anggaplah 1 atau 2. Tiba-tiba dia senang sama punya kita. Atau mungkin dia punya saudara yang senang model seperti itu. Betul ya? Mulai dapat 1 atau 2 orang. Betul ya? Habis itu kita dapat pesanan, kita juga lagi. Kita masih sering berbagi lagi ke yang lain lagi. Kalau tadi yang 10 orang ini ABCD, kita lagi yang berikutnya KLMN, ya kan? Iya, Nanti dari situ, oh mungkin ada 2 orang yang tertarik, iya, kita dapat lagi pasang. Dari orang yang tertarik, dia akan ngomong ke temannya yang lain. Nah, mula-mula waktu kita ngerjain pasti nggak langsung bagus, Mas. Betul iya, ya? Kita ngerjakannya kan pasti ya masih kurang Trial sempurna and kanan error kiri. gitu. Ya kan. Tapi begitu kita kerjakan yang 1, 2, 3 mungkin kurang sempurna. Tetapi begitu yang ke-10, kali yang 50, kita udah fase. iya, Ya kan? Sudah fase, sudah oke, jalan. Lancar. Mungkin bangun tidur langsung bisa jalan. Seperti itu ya. Nah, itu kan baru satu produk yang kita punya. iya, Biasanya kalau kita sudah dipercaya sama orang akan datang gini, Mas, kamu bisa nggak ya bikinin saya yang model ini? iya, Kalau yang kayak gini bisa nggak? Maka kita akan jumpa produk yang kedua dan ketiga. Niat kita bantu sama orang itu. Artinya kita mungkin ambil keuntungannya sangat kecil. Tadi masih belum sempurna. Betul kan? Setelah dia belum sempurna, dia jalan, habis itu dapat lagi pasar, dapat lagi produk yang kedua. Nanti akan ada orang lain lagi. Kalau aku mau yang bikin baju model ini bisa nggak? Mungkin untuk kita, pikir lagi. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar. iya, Jangan pernah berhenti untuk berpikir. Kan gitu. Jangan mahal, jangan rasa mahal untuk itu. Jadi intinya kan, jadi kalau kita misalkan hasil karya kita tuh nanti kita jadikan hadiah gitu kan, kita juga bisa beramal dan juga sekaligus promosi. Yes. Nah dengan kayak gitu nanti orang-orang yang ada di sekitar kita tuh akan tahu ya Bu ya. Akan tahu bahwa Arya ternyata punya produk ini. Arya bikin produk ini, ya kan? Kalau Arya bikin produk ini, kalau aku minta tolong produk yang ini, bisa nggak ya kira-kira? Nah, kan itu kan. Yang dijual itu kan nama kita, nggak cuma barang. Kalau sebagai UKM itu kita nggak cuma jual produk kita. Oh, Bu Rina, kain ya, baju ya, enggak. Tapi yang dijual sudah Katarinanya yang dijual. Kan seperti itu. Termasuk brandnya itu ya Bu ya. Ya, Kan itu kan jadi apa ya istilahnya brand itu melekat ke personal kita juga. ya, betul. Iya Bu. Nah Bu, ngomong-ngomong masalah ini ya Bu ya, masalah survive tadi, masalah bertahan tadi ya. Ya, Nah ini kita kan sekarang kan masih dalam masa pandemi. Nah yes. ini mohon dibagi tipsnya Bu, supaya para pelaku usaha ini tahu gitu loh Bu. Jadi di masa pandemi ini yang harus dilakukan itu
apa aja Bu supaya apa namanya supaya bisa survive, bisa bertahan? Ini bahasa klasiknya Arya. Iya. Kalau yang namanya pandemi, ya kan? Semua sama-sama tiarap kan, Mas Arya ya. Iya. Mungkin bahasa klasiknya itu yang harus dilakukan apa? Berdoa. Gitu ya. Kelihatannya klasik Arya, Iya, tapi iya. itu ternyata sangat dahsyat, Iya. ya kan? Sangat dahsyat. Jadi gini, kalau menurut pengalaman saya melewati pandemi sampai nggak berasa kalau ini pandemi, kan seperti itu ya. Jadi saya mencanangkan seperti itu. Yang penting itu punya hati yang baik, punya hati yang bersih, ya. Atau ketika melakukan segala sesuatu itu tulus. Artinya gini, ketika pandemi pasti banyak di sekeliling kita ini yang butuh bantuan. Kalau kita mau bantu pakai duit, ya sama-sama nggak punya duit. Iya. Oh, sama-sama kondisi pandemi. Sama-sama merosot. Tapi kita punya ilmu kan? Iya. Ya, kita punya ilmu, kita punya hati. Kita bagi pakai itu. Ditambah dengan doa. Apapun yang kita lakukan, itu akan kembali seperti yang Kita yang lakukan itu ya, tadi ya. ya kan. Jadi akan hasilnya itu kalau kita niatnya baik, ya hasilnya akan baik. Seperti itu. Itu yang saya alami ketika nggak sengaja, ya kan. Kita mau bantu orang. Ternyata sekali lagi orang itu nanti pesen. Kan gitu ya. Iya. Niatnya ini contoh yang paling klasik adalah kayak gini. Apapun yang terjadi untuk dunia fashion, Mas Arya, itu saya harus akui bahwa orang nggak ada lagi beli baju untuk pesta. Pesta nggak ada, Mas Arya. Jadi Iya. pasti akan turun, ya kan? 2020 itu mungkin nggak lebih dari tangan saya ini untuk bikin baju. Di tahun 2020 untuk baju pesta ya, baju pergi ya, seperti itu. Nggak lebih dari jari saya, seperti itu. Tetapi waktu itu masker secara luar biasa. Kita bisa bikin masker, kita ajarkan bikin masker ke orang, dapat berkat, dapat orang yang bisa jahit. Iya. Sehingga ketika ada pesanan masker, kalau pesan kan masker nggak pesan beli 1 atau 2, langsung belinya kan tanyanya gini. Kalau kira-kira 10 losen itu kan dikali 12. Iya. Nah, kita jahitnya tetap 1-1. Iya. Ya kan? Iya. Nah, dapatlah berkat. Kalau mau kaya, susah kayak gini nih. Tapi kalau mau bertahan, pasti kita bisa. Ya kan? Nah, tapi menurut kita nggak mau rugi gini, Mas Arya, kalau saya. Nggak cuma bertahan loh ini. Kan gitu ya? Iya. Karena kita kan nggak tahu setelah selesai, habis itu pas kita nggak dapat ilmu apa-apa. Selama pandemi harus dapat ilmu. Gitu ya? Iya. Kita harus belajar sesuatu dari pandemi ini. Kita nggak akan pernah kembali ke seperti waktu itu, Mas Arya. Iya. Kita nggak akan pernah kembali. Kita akan menjadi new life, ya kan? Iya. Kehidupan yang baru. Kehidupan baru. Artinya selama pandemi kita dituntut untuk apa sih? Kreatif. Selain tadi itu berdoa, hati yang bersih, ya kan? Kita juga harus kreatif, ya kan? Kalau dulu mungkin kita pele-pele. Kalau mau belajar ini aja. Kalau mau bikin ini aja. Aduh, aku kalau warnanya nggak hijau, nggak styleku, nggak bisa. Tapi ternyata yang lagi tren ini ternyata coklat. Ya udah kita kerjakan coklat, ya kan? Seperti itu. Jadi selama pandemi kalau kita itu punya hati yang baik, berkatnya pasti ada. Iya. Berkat setiap orang berbeda-beda. Contohnya saya ketika saya ingin tukang jahit saya tetap ada, ya kan? Saya tidak merumahkan dia. Melalui doa, melalui dari teman-teman, ya kan, melalui kerelaan hati, tidak sibuk mencari keuntungan yang besar, tetapi membuat semuanya itu masih bisa bertahan. Tukang jahit tetap jalan, ya kan, kita juga nggak usah boros-boros lagi, toh nggak perlu keluar, bahkan nggak bedaan, nggak kelihatan kan gitu pakai masker karena gitu ya, jadi kan udah berhemat kan gitu, udah berhemat, pakai daster kan, ya kan, artinya yang biaya itu bisa dipakai untuk yang lain, ya kan, untuk kita membantu teman lain. Nah, jadi waktu di 2020 saya diberkati melalui masker. Di 2021 masker sudah tidak sedahsyat 2020. Saya mulai beralih lagi ke yang lain. Misalnya saya mengajak teman-teman di komunitas saya punya komunitas namanya GSC, Granting Surabaya Kreatif, karena poskonya yang ada di sini di Granting.
Nah, saya ajak mereka untuk bikin shibori. Saya bikin batik di shibori. Nomor satu yang di samping saya ini ya, ini. yang di belakang. Ketika saya sedang mengerjakan ini, saya sedang membagikan ilmu kan ke teman-teman saya, Iya. ke komunitas saya bagikan ilmu. Kan gratis ilmunya, ya kan? Terus mereka dengan kerelaan hati mereka menyumbang kainnya, kain polosnya. Ketika disumbang, maka dapat kain banyak. Kita bagikan lagi ke teman-teman komunitas. Kita bagi kainnya. Walaupun mungkin nggak bisa langsung 2 meter untuk per orang. Iya. Mungkin untuk aplikasinya. Seperti itu. Dijahit baju. Ketika jahit baju, nggak semua orang kan pintar jahit. Iya. Betul. Otomatis tukang jahit saya bisa dipakai kan. Iya. Bisa dipinjam kan gitu. Iya. Artinya itu jalan terus. Saya bisa berbagi ilmu. Saya bisa, tukang jahit tetap jalan. Teman-teman saya bahagia. Tiba-tiba komunitas saya punya seragam. Ya kan? Iya. Dan itu berlanjut terus karena kan anggotanya banyak sekali, ya pasti kan belum selesai. Nah, Iya. seperti itu. Itu baru untuk secara kehidupan. Ketika kita sedang jahit, ya kan? Kita sedang pamer foto, orang lain tanya, Bu Rina, itu dijual ya bajunya? Senang sekali. Langsung posting, iya. Berapa harganya? Bukan, ya kan? Iya. Iya. Maka, Bu kalau misalnya modelnya seperti ini bisa? Bisa. Ya kan? Iya. Itu jadi ya Bu ya. Jadi apa namanya? Jadi peluang sendiri ya. Bu, Peluang ya, usaha dari- sendiri. Setelah dia bilang, kalau beli kainnya aja boleh Bu? Mau dibuat souvenir? Boleh. Pesennya kalau kira-kira 50 biji, 1 bulan bisa nggak? Jangan 1 bulan, seminggu aja jadi. Kan gitu kan? Iya. Iya kan? Nah, ini ngomong-ngomong masalah kain shibori ya. Nah, setelah ini para pelaku usaha semua jangan kemana-mana. Nah, karena setelah ini Bu Rina akan memandu jalannya pelatihan teknis untuk buat batik shibori ya Bu ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana. Jadi supaya panjenengan semua yang ada di rumah ya, yang ada dimanapun itu supaya tahu gitu loh. Oh, ini ternyata seperti ini caranya gitu. Ternyata tidak sulit, Ternyata tidak sulit ya Bu ya. mudah dan hasilnya cantik. Nah, ini cantik, ini bisa Ya. dilihat di background kita ini Ya. ya. Ya Bu, lanjut lagi Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri untuk di masa pandemi ini ya Bu ya, ini tren fashion batik sendiri Bu ya, Ya. itu apa jadi peluang usaha sendiri Bu? Iya. Sekarang gini, kalau misalnya dipikir-pikir sekarang ya, kita nggak keluar. Kita juga nggak keluar. Aduh, kalau fashion baju gimana ya? Kan seperti itu. Iya. Tapi meskipun kita nggak keluar, kita senangnya apa? Selfie. Betul ya? Kalau selfie, Pertemuan di Di daring, Zoom? di Zoom, di daring, di Facebook apa itu kan ya kan? semua ya Bu ya, Tetap pakai. pakai Ketika tetap pakai, malah gini maunya. Suami sama istrinya kembaran. Betul kan? Peluang kan untuk kita. iya. Habis itu ternyata maunya sama-sama ini, sama anak-anak. Tetap ada. Kita nanti mau ya, kita nanti kompakan ya, pakai yang motifnya seperti ini. Iya. Modelnya seperti itu. Jangan khawatir. Kalau yang namanya fashion, yang namanya mempercantik diri, ya kan? Itu tetap jalan terus. Baik itu di depan kamera maupun jumpa langsung. Di depan HP sih benar-benar. Meskipun di depan HP ya kan? Di depan HP tetap harusnya tampil modis, tampil cantik ya loh. Iya. Tampil berbeda dari yang lain. Dan percayalah kalau kita pakai yang produk kita membuat sendiri, itu 2 kali 3 kali lipat kebanggaannya lebih meningkat daripada yang kita beli, ya kan? Iya. Terus untuk kita gimana secara custom? Bisa kan gitu ya? Iya. Kita bisa mengerjakannya. Iya Ibu. Nah, iya Ibu. Jadi yang ada tangkap hari ini itu adalah yang pertama tadi Ibu sempat ngomong kalau jadi pelaku usaha itu ya kita harus punya ciri, ya Bu ya. Iya. Terus yang poin pentingnya ada tangkap kalau ngomong masalah pandemi kita nggak bisa balik lagi. Iya, nggak bisa Jadi, balik lagi. Ada new life, istilah new life itu Iya. tadi kan. Oke, iya Bu. Terus yang terakhir
mungkin ini ya Bu ya. Jadi kita juga harus bisa kreatif ya, itu tadi Iya. ya Bu ya. Iya. Jadi memanfaatkan apa yang ada itu tadi. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Rina atas waktunya, dan jangan kemana-mana. Setelah ini Bu Rina akan balik lagi untuk mandu panjenengan semua di pelatihan teknis membuat batik Shibori. Shibori. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, Terima atas kasih. tempatnya. Nah, Oke. ya. Pahlawan ekonomi Di di rumah saja pasti laku.